Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ksatria Berkacu. Di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film India Sri Mantudu. Seperti biasa dalam film ini akan banyak sekali adegan luar biasa di luar akal sehat. Bahkan dengan sekali pukul saja bisa terbang sampai 10 meter. Nah, film ini sendiri bercerita mengenai seorang anak sultan yang menyamar menjadi seorang anak yang sederhana untuk membangun kembali desa yang tertinggal akibat dikuasai oleh kelompok gangster Mamang Perindapan yang sangat menyeramkan. Oke, sebelum menuju ke alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pengusaha kaya raya di Hyderabad bernama Rafikan. Ia pun yang baru mendarat dari pesawat pribadinya langsung didatangi oleh seorang staf yang mengundang Rafikan dalam acara pernikahan putrinya. Namun dengan sombong, ia pun menolak undangan itu mentah-mentah. Setelah itu, kita juga diperkenalkan dengan Harsha. Ia adalah putra dari Rafikan. Setiap hari Rafikan selalu membujuknya agar mau menjadi pengusaha dan bisa melanjutkan usaha sang ayah. Namun Harsha terus saja menolak karena ia lebih suka hidup sederhana dan menjadi seorang petani seperti leluhurnya dulu. Rafikan pun terus mencari cara agar anaknya tersebut mau meneruskan usahanya. Hingga ia berpikir untuk menikahkan Harsha dengan seseorang wanita. Mungkin saja dengan seperti itu ia akan berubah pikiran. Singkat cerita, Rafikan pun menyusun sebuah skenario untuk menjodohkan Harsha dengan seorang wanita. Namun Harsha yang kurang menyukai hal itu pun malah meninggalkan wanita tersebut dan pergi ke tempat pernikahan anak staf kantor ayahnya. Bahkan ia juga saat itu memberikan sedikit uang untuk membantu biaya pernikahan. Lalu keesokan harinya saat pergi ke kuil, Harsha tak sengaja melihat seorang gadis yang sangat cantik. Dan baru kali ini ia pun merasakan perasaan suka pada pandangan pertama. Scene kemudian memperlihatkan sebuah sekolah di Devara kota yang roboh dan memakan banyak korban. Diketahui masyarakat di kota ini ternyata sangat menyedihkan dan penuh dengan kemiskinan karena mereka berada di bawah tekanan seseorang bernama Sasi. Tidak ada satupun orang yang berani melawan Sasi karena ia memiliki banyak pengawal dan siapapun yang berani melawan akan digeplak sampai mental 10 meter. Akhirnya dari situ banyak juga warga kota ini yang kemudian memilih untuk meninggalkan tempat kelahiran mereka dan merantau ke kota. Bahkan tak sedikit juga para wartawan yang mencoba untuk menaikkan kasus permasalahan di desa ke media ikut menjadi korban anak buah Sasi. Banyak juga para petani yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena lahan pertanian mereka kering. Hal ini karena danau sumber irigasi juga telah dikuasai Sasi untuk membuat perusahaan air minum. Di lain sisi ternyata gadis cantik yang Harsha temui sebelumnya bernama Charusila dan ia merupakan sepupu dari temannya yang bernama Aparau. Diketahui Sila merupakan seorang mahasiswi yang sedang menyelesaikan kuliahnya di bidang pembangunan pedesaan. Nah, sejak pertemuan itu Harsha nampaknya mulai jatuh cinta pada Sila sehingga ia terus mengikutinya. Bahkan ia juga rela untuk kuliah di kampus yang sama agar bisa terus bersama-sama dengan Sila. Suatu hari saat Harsha pulang ke rumah, ia pun melihat ayahnya sedang diancam oleh seorang pengusaha bernama Rada. Ia merupakan putra seorang pejabat bernama Venkataratnam. Ia pun saat itu meminta Rafikan untuk mundur dari tender proyek jalan dan jika tidak maka keluarganya dalam bahaya. Sontak setelah melihat hal itu, Harsha pun tidak tinggal diam. Ia langsung mencari informasi tentang Venkataratnam. Lalu setelah itu ia pun terbang ke Delhi untuk menemui istri Venkataratnam dan putrinya. Entah apa yang Harsha rencanakan saat itu, yang jelas dengan mudah ia bisa akrab dengan mereka berdua. Kemudian setelah itu Harsha pun lalu menemui sang menteri. Dan ia dengan tegas saat itu mengatakan agar Venkataratnam mengajari anaknya yang bernama Rada agar tidak mengancam keluarganya. Namun setelah itu bukannya sadar, si menteri pun malah menyuruh anak buahnya itu untuk memberi pelajaran pada Harsha. Akhirnya pada suatu malam, sekelompok anak buah si menteri pun mengikuti Harsha yang saat itu sedang menghadiri acara pernikahan temannya. Namun dengan senyap dan tanpa merusak acara sedikit pun, Harsha pada saat itu mampu melumpuhkan mereka semua.
Kemudian setelah itu Harsha pun kembali melanjutkan pesta dan menikmati malam itu dengan Sila yang sangat ia sayangi. Suatu hari saat membaca sebuah majalah, Sila sangat terkejut karena baru mengetahui jika ternyata Harsha yang ia kenal sangat sederhana ternyata merupakan anak sekaligus pewaris tunggal pengusaha kaya raya Raffi Khan. Sontak sejak saat itu Sila pun menjauhi Harsha karena diketahui selama ini Sila sangat membenci Raffi Khan karena ia merupakan sosok orang kaya yang tidak pernah peduli sedikit pun dengan kampung halamannya yang penuh dengan kemiskinan, yaitu Devara Kota. Bahkan suatu hari saat Harsha menembak Sila dengan tegas, Sila pun menolak Harsha secara mentah-mentah dan mengatakan jika dirinya adalah putri Narayan Rao yang berasal dari desa Devara Kota. Setiap hari ia selalu sedih melihat kampung halamannya yang penuh dengan kemiskinan, sehingga itulah alasan kenapa ia mengambil jurusan kuliah pembangunan pedesaan. Sejak penolakan itu, Harsha sering melamun dan memikirkan cara untuk membantu meningkatkan pembangunan Devara Kota. Hingga suatu hari diam-diam ia pun mengikuti tender menggunakan nama perusahaan ayahnya dan berhasil memenangkan tender tersebut. Awalnya Raffi Khan bingung karena ia sudah mundur dari tender setelah diancam oleh Radha. Namun setelah tahu jika hal itu dilakukan oleh Harsha, Raffi Khan pun mengatakan kebanggaannya pada Harsha atas kemenangan itu, dan ia juga kembali menawarkan Harsha untuk menjadi penerus pemimpin perusahaan. Secara mengejutkan, Harsha yang selalu menolak pada saat itu malah mengatakan setuju. Namun sebelum hal itu, ia meminta waktu pada sang ayah untuk menjalani sebuah liburan. Jawaban itu pun tentu membuat Raffi Khan sangat senang, bahkan ia siap membiayai Harsha walau ia mau liburan keliling dunia sekalipun. Harsha pun pada saat itu lalu pergi untuk liburan dan ia memilih Devara Kota untuk menjadi destinasi tujuannya. Hal itu pun tanpa sepengetahuan dari Sila ataupun juga orang tuanya. Di lain sisi, Radha tentu sangat marah setelah ia akhirnya kalah tender. Namun saat akan memberi pelajaran pada Raffi Khan, pamannya yaitu Shashi menelepon dan melaporkan mengenai dua orang wartawan yang saat ini sedang menuju ke Hyderabad untuk melaporkan kejahatan mereka. Di tengah perjalanan, bis yang dinaiki Harsha terhalang oleh beberapa mobil milik kelompok Radha, di mana saat itu mereka menghalangi jalan untuk menangkap dua orang yang akan melapor ke Hyderabad. Melihat hal itu, Harsha pun meminta Radha untuk memindahkan kendaraannya, namun ia menolak. Hingga kemudian salah satu anak buah Radha mengenali jika Harsha adalah anak Raffi Khan dan orang yang telah mengalahkan mereka di pesta sebelumnya. Lalu pertarungan pun kembali terjadi. Akhirnya setelah pertarungan yang di luar akal sehat itu selesai, dua orang ini pun berhasil diselamatkan dan Harsha juga bisa kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Harsha sampai di desa dan bertemu dengan Narayan Rao, ayah Sila. Pada saat itu, Harsha meminta izin untuk tinggal di desa selama beberapa hari dengan alasan untuk melakukan tugas penelitian mengenai desa terpencil. Selain itu, Harsha juga memberikan bantuan untuk membangun kembali sekolah yang telah hancur. Meskipun awalnya Narayan menolak bantuan itu, tapi karena dipaksa, ia pun kemudian menerimanya. Di sisi lain, Menteri Venkataratna mendapat banyak laporan mengenai kesengsaraan warga di Devara Kota, sehingga hal itu pun membuat citranya semakin memburuk. Ratna pun meminta Shashi untuk melakukan sesuatu agar masyarakat terlihat lebih sejahtera, sehingga dalam pemilu selanjutnya ia bisa kembali terpilih. Awalnya Shashi juga bingung ia harus berbuat apa, hingga saat ia melihat Harsha dan para penduduk sedang kembali membangun sekolah yang roboh, Shashi pun mendapat ide untuk pura-pura mendukung gerakan Harsha itu dan memanfaatkannya untuk menaikkan kembali citra Venkataratna. Mulai dari infrastruktur, pertanian, pendidikan, pusat pembelanjaan, semuanya dalam waktu singkat sudah terlihat mulai berubah. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, saat pulang kampung, Sila sangat terkejut saat melihat perubahan kampung halamannya. Apalagi saat mengetahui jika Harsha adalah sosok di balik semua hal ini. Sila pun saat itu langsung dengan pedenya menyangka jika Harsha melakukan semua hal ini semata-mata agar cintanya diterima. वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी शादी तुमसे करा दे, ये अपने गांव से तुम्हें इतना प्यार होने लगा। Leave as soon as possible और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना।
Suatu malam Harsha melihat ada sebuah warung menjual minuman keras dan ia pun meminta aktivitas ini untuk segera dihentikan. Setelah peristiwa itu, ayah Sila pun mengingatkan Harsha untuk tidak mencari masalah dengan Shashi. Karena dulu juga temannya pernah ada yang melakukan hal yang sama namun hidupnya dihancurkan oleh Shashi. Dan orang itu adalah Rafikan yang ternyata merupakan ayahnya Harsha. Di mana saat itu Rafikan mencoba untuk menyadarkan masyarakat dengan membangun peternakan sapi dan mengalihkan kebiasaan buruk mereka. Dari yang sebelumnya meminum khamar menjadi memelihara sapi dan berusaha untuk meningkatkan ekonomi. Namun peternakan itu malah dibakar karena hal itu dapat mengganggu bisnis miras mereka. Peristiwa ini pun membuat banyak penduduk yang meninggal. Lalu para penduduk pun malah menyalahkan Rafikan sebagai penyebab kematian keluarga mereka. Bahkan Rafikan juga harus dipenjara akibat kesalahan yang tidak ia lakukan dan ia juga diusir dari desa tersebut. Dari sini kita pun akhirnya tahu kenapa ayah Harsha sampai saat ini tidak membantu desa itu lagi. Bukan tidak peduli, tapi ia sendiri yang telah difitnah dan diusir. Setelah mendengar cerita itu, keesokan harinya Harsha pun langsung menemui Shashi. Namun kehadirannya tidak begitu dihiraukan karena Shashi tiba-tiba mendapat telepon dari Ratnam yang mengabarkan jika ia sudah diberhentikan sebagai menteri dan akan segera menuju desa menemui mereka. Sesampainya di desa, Ratnam memerintahkan Shashi untuk membeli paksa lahan warga seluas 6.000 hektar. Karena pemerintah akan membangun proyek koridor yang nilainya sangat besar. Oleh karena itu tentu saja harga tanah akan naik secara drastis dan mereka bisa menjualnya kembali untuk mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Di lain sisi Harsha terus mencoba membangun desa tersebut. Bahkan ia juga meyakinkan keluarga Narayan untuk tetap bertahan di desa yang membuat Sila luluh hatinya melihat perjuangan Harsha tersebut. Sementara itu anak buah Shashi mulai mendatangi rumah warga satu persatu untuk membeli paksa tanah mereka. Namun lagi-lagi upaya itu digagalkan oleh Harsha yang membuat Ratnam sangat murka. Shashi pun lalu menjebak Harsha dengan mengatakan jika mereka telah menculik Sila ke suatu tempat. Namun saat sampai di tempat tersebut, ia pun dikepung oleh beberapa abang-abang perindapan yang bertubuh maco ini. Dan saat melihat wajah Harsha, Ratnam pun terkejut karena ternyata ia adalah pria yang dulu sempat datang ke rumahnya. Di lain sisi, bukannya takut dengan santai, Harsha malah mengatakan pada Ratnam jika Ratnam harus mengembalikan dana desa dari pemerintah yang telah ia korupsi selama ini. Lalu kemudian gelut pun kembali terjadi. Setelah itu Ratnam hanya bisa bengong melihat kehebatan Harsha yang luar biasa. Sementara Sila lagi-lagi semakin tergila-gila dengan kehebatan Harsha. Tak mau menyerah, Ratnam kembali memerintahkan anak buahnya yaitu Radha untuk mengkill Harsha. Namun Radha saat itu menolak karena ia juga pernah dikalahkan oleh Harsha saat dulu ditugaskan mengkill 2 orang wartawan di perbatasan. Radha juga menjelaskan jika sebenarnya Harsha adalah anak Rafikan yang dulu hidupnya dihancurkan oleh Shashi dan Ratnam. Mendengar hal itu, Ratnam pun segera menelepon Rafikan dan mengancamnya. Hal ini pun membuat Rafikan sedikit panik karena ia baru tahu ternyata putranya berlibur ke Devara Kota. Di lain sisi, saat Harsha datang ke sebuah danau yang selama ini dikuasai oleh kelompok Shashi, ia pun kembali diserang oleh anak buah Shashi. Harsha pun terluka dalam pertarungan ini dan ia kritis di rumah sakit. Melihat keadaan Harsha yang seperti itu, Sila pun memberitahu orang tuanya jika mereka berdua selama ini sebenarnya saling mencintai. Namun ia sempat menolak Harsha saat mengetahui Harsha adalah putra Rafikan, orang yang menurutnya telah melupakan Devara Kota. Mendengar cerita itu, Narayan Rao dan warga desa mencoba menemui Rafikan yang saat itu datang mengunjungi putranya di rumah sakit. Namun sayang Rafikan yang masih sakit hati dengan perbuatan mereka pun mengabaikannya.
Ditambah lagi saat melihat putranya terluka, Rafikan semakin marah dan membawa Harsha pulang secara paksa. सब जिंदा हो बेटा, इकलौत प्लीज। Sejak saat itu Harsha pun tidak merasa tenang. Setiap hari ia selalu teringat dengan nasib para warga yang ditinggalkannya. Setiap hari juga Harsha terus mencoba untuk meyakinkan sang ayah. Hingga akhirnya hati ayahnya pun luluh dan mengizinkan Harsha kembali ke desa untuk menghentikan kekejaman Shashi dan Ratnam. Sementara itu di lain sisi, setelah Harsha pergi, warga desa tak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka pun terpaksa melepaskan tanah mereka, dibeli dengan harga yang super murah. Banyak juga warga yang kemudian memilih untuk meninggalkan desa setelah tanahnya dijual, termasuk keluarga Narayan. Sementara itu, Harsha terlihat mendatangi pabrik milik Ratnam. Dan kebetulan saat itu mereka sedang meeting dengan perusahaan pemenang tender untuk pembangunan proyek koridor. Dari sinilah pertarungan pun kembali tak bisa dihindarkan. Akhirnya setelah pertarungan tak masuk akal ini selesai, Harsha pun berhasil mengalahkan semua penjahat dan membakar pabrik mereka. Kini kesejahteraan masyarakat pun terwujud. Harsha dan Sila juga akhirnya bisa menikah. Kemudian mereka tinggal di kota, bercocok tanam, memiliki anak dan hidup bahagia bersama. Kemudian film pun selesai.